Oke guys, jadi di sini kita akan membahas uji homogenitas statistik inferensial. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Di sini kita ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menentukan ukuran pemusatan data, modus median rata-rata. Yang kedua itu menentukan ukuran penyebaran data, jangkauan kuartil, simpangan kuartil. Dan yang ketiga itu menyelesaikan masalah sehari-hari terkait data. Selanjutnya, apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas adalah uji untuk mengetahui apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varians yang sama. Pentingnya, persyaratan untuk uji parametrik, uji T, ANOVA, memastikan perbedaan antara kelompok bukan karena varians yang berbeda. Nah, asumsinya data berdistribusi normal. Di sini ada beberapa jenis metode untuk uji homogenitas. Yang pertama itu ada uji Fisher atau F-test atau uji F untuk dua kelompok data sensitif terhadap penyimpangan dari normalitas. Nah, yang kedua itu ada uji Leven. Uji Leven lebih robust terhadap data tidak normal untuk dua atau lebih kelompok data. Dan yang terakhir itu uji Bartlett. Uji Bartlett sensitif terhadap penyimpangan dari normalitas untuk lebih dari dua kelompok data 3. Jadi untuk kali ini kita akan menggunakan contoh uji homogenitas Bartlett. Nah, ada beberapa langkah-langkah yaitu bagilah data pada variabel yang akan diuji ke dalam beberapa kelompok. Menghitung varians masing-masing kelompok yang dibentuk. Susunlah kelompok-kelompok tersebut ke dalam tabel serta menghitung varians gabungan dan nilai satuan B. Menghitung nilai C kuadrat, hitung dan menentukan nilai C kuadrat tabel. Membandingkan nilai C kuadrat hitung dan tabel serta membuat kesimpulan. Jadi di sini ada contoh soal yang akan kita uji menggunakan uji homogenitas Bartlett. Nah, diketahui data hasil belajar statistik 40 mahasiswa adalah sebagai berikut. Bisa dilihat data-data di atas. Nah, ujilah dengan alfa 0,05 apakah hasil belajar statistik 40 mahasiswa tersebut berasal dari populasi homogen atau tidak. Cara pertama untuk penyelesaian soal di atas itu bagilah set data pada variabel yang akan diuji ke dalam beberapa kelompok. Nah, bisa kita lihat contoh di atas, kita bagi menjadi 5 kelompok. Selanjutnya, kita akan menghitung varians masing-masing kelompok yang dibentuk. Dengan rumus S kuadrat sama dengan N, sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan per N min 1. Kita perhatikan pada tabel, semua tabel atau semua kelompok sudah mendapatkan jumlah keseluruhan data dan jumlah X kuadratnya. Maka, kita bisa langsung memsubstitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. Maka, dihasilkan S1 sama dengan 457,27, S2 sama dengan 308,41, S3 369,07, S4 496,00, S5 335,43. Selanjutnya, kita susun kelompok-kelompok tersebut ke dalam tabel dan menghitung varians gabungan dan nilai satuan B. Untuk sampel, kita punya 5 sampel. Derajat bebasnya yaitu N-1, maka 7 karena data kita sebanyak 8. Lalu kita masukkan nilai varians yang sudah kita cari tadi dengan sigma variansnya yaitu 1966,18, maka derajat bebas S yang dikuadratkan dengan sigmanya yaitu 13.763,26, log S kuadratnya 12,94 dan derajat bebas log S kuadrat sama dengan 90,56. Maka varians gabungannya adalah S kuadrat sama dengan sigma derajat bebas S kuadrat dibagi sigma derajat bebas. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 393,236 dengan log S kuadrat gabungan yaitu log 393,236 yang kita dapatkan dari S kuadrat gabungan sama dengan 2,59. Maka nilai satuan B-nya dengan rumus B sama dengan sigma derajat bebas dikali
log S kuadrat gabungan, maka 35 dikali 2,59 menjadi 90,81. Selanjutnya kita akan menghitung nilai C kuadrat dan menentukan nilai C kuadrat tabel. Dengan rumus X kuadrat hitung sama dengan in 10 B dikurang derajat bebas log X kuadrat, maka 2,3 dikali 90,81 dikurang 90,56 mendapatkan hasil yaitu 2,3 dikali 0,25 sama dengan 0,58. Dengan alfanya 0,05, maka X kuadrat tabel sama dengan 0,05 K-1. Jadi dapat kita lihat bahwa derajat bebas dari C kuadrat tabelnya berada di barisan keempat dengan alfanya 0,05, maka hasilnya 9,4872. Langkah terakhir yaitu membandingkan nilai C kuadrat hitung dan tabel serta membuat kesimpulan. Jika nilai X kuadrat hitung lebih besar sama dengan nilai X kuadrat tabel, maka sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Namun, jika nilai X kuadrat hitung lebih kecil dari nilai X kuadrat tabel, maka sampel berasal dari populasi yang homogen. Dapat kita lihat bahwa nilai X kuadrat hitungnya yaitu 0,58 dan nilai X kuadrat tabelnya yaitu 9,488. Maka, X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Kesimpulannya, sampel berasal dari populasi yang homogen. Demikian video pembahasan yang kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.